Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini publik masih ingat dengan pernyataan Gus Baha, yaitu terkait seorang pedangdut yang juga terjun di dunia dakwah. Dalam pernyataannya, Gus Baha menyebut bahwa penyanyi dangdut yang tak pernah ngaji, ketika bicara agama, potensi sesat menyesatkannya sangatlah besar. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya. Untuk kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Ya, saya tidak akan pernah marah dibully orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya, kalau memang Haji Roma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya itu dianggap menyasarkan fatwanya Mbak Haji Roma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Pernyataan Gus Baha ini bukan gosip, melainkan pernyataan publik yang terdokumentasi. Sekalipun Gus Baha tidak menyebut nama secara spesifik, namun mata publik mengarah kepada Haji Roma Irama, karena hanya Haji Roma Irama lah yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyanyi dangdut yang juga aktif di dunia dakwah. Dan pernyataan Gus Baha tersebut yang hari ini terutama dalam polemik nasab menjadi amunisi bagi para mukibin untuk menghujat dan mencaci maki Haji Roma Irama dalam rangka menjatuhkan kredibilitasnya dengan tujuan pembunuhan karakter. Apa yang disampaikan oleh Gus Baha mungkin tujuannya adalah untuk mengingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan urusan yang berhubungan dengan agama. Namun masalahnya bukan terletak pada kehati-hatian dalam berdakwah. Masalahnya adalah keanehan standar kritik. Di satu sisi, profesi penyanyi dangdut dijadikan alasan untuk meragukan dakwah seseorang. Sementara di sisi lain, dongeng-dongeng khurafat yang disampaikan para kabib Ba'alwi yang jelas-jelas bertentangan dengan akal dan tradisi ilmiah Islam justru dibiarkan oleh Gus Baha. Bahkan ada seorang kibin yang mengatakan di hadapan publik bahwa orang yang tidak percaya Habib, maka orang tersebut kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib, tidak. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tambah bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia sudah. Artinya orang yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan nasab Habib itu menjadi persoalan akidah, menjadi penentu kafir tidaknya seseorang? Belum lagi dongeng-dongeng khurafat berkedok karomah yang disampaikan para kabib Ba'alwi di hadapan publik, seperti Mi'raj sampai 70 kali dalam sehari ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, bisa memadamkan api neraka jahanam, menurunkan rantai emas dari langit, menurunkan hujan susu, bertemu Nabi dalam keadaan jaga. Semua ini tidak pernah mendapat kritik serius dari Gus Baha dan juga dari tokoh-tokoh lain yang selama ini ada di kelompok Ba'alwi. Perlu ditegaskan bahwa Haji Roma Irama bukan orang baru di dunia dakwah. Jam terbangnya sudah tinggi, pengalamannya panjang di dunia dakwah, dan tentu saja dakwahnya terbuka untuk diuji oleh publik
baik isi, metode, maupun dampaknya. Serta yang tak kalah pentingnya adalah bahwa Haji Omah Irama juga mengaji dan mempunyai guru. Dakwah yang disampaikan oleh Haji Omah Irama tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mencaci maki pihak yang berbeda pendapat, tidak pernah merendahkan pemerintah dan simbol-simbol negara dengan berkedok kritik. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Tidak pernah menghina fisik orang lain, tidak pernah mengumbar kebencian, tidak rasis, dan juga tidak fasis. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan semar, celengan semar, celengan semar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam dakwahnya Haji Omah Irama selalu menyertakan dalil baik dari Al-Quran, Al-Hadis maupun perkataan ulama. Jika standar dakwah menurut Gus Baha adalah ilmu, konsistensi, dan tanggung jawab, maka menilai hanya dari latar belakang profesi seseorang ketika menyampaikan dakwah, justru ini menunjukkan pola pikir yang malas. Perlu diketahui, kalau standarnya karena berpotensi sesat menyesatkan, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para kabib Ba'alwi itu jelas-jelas sesat menyesatkan. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sejak kapan ikut tidaknya kepada Habib menjadi standar kesesatan seseorang? Lagi pula nasab habaib bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diragukan, bahkan terputus dengan bukti-bukti yang sudah sama diketahui, yaitu melalui penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga oleh ulama lainnya. Apa yang disampaikan oleh Gus Baha merupakan kesombongan intelektual, yakni merendahkan orang lain sambil menutup mata terhadap kesesatan kelompok sendiri. Dan ini adalah gejala awal kehancuran moral dan keilmuan. Kesombongan inilah justru dosa besar yang tak terasa, karena kesombongan selalu terbawa kemanapun dan sedang apapun, bahkan sedang ibadah pun seperti sholat, puasa, hadir di majelis taklim, kesombongan ini selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.